Oke, welcome back di RF Channel on YouTube bersama Ryan Filbert. Kita kali ini bukan hanya mau belajar mengenai investasi saham, tapi di akhir saya mau bagi-bagi saham, di mana Anda yang menentukan saham apa yang mau Anda beli, tapi saya yang akan belikan buat Anda. Mau? Dan kenapa saya juga mengajak Anda untuk berpikir berinvestasi saham? Salah satunya adalah karena alasan yang mau saya kemukakan sebentar lagi. So, stay tune di RF Channel on YouTube dan masih bersama dengan Ryan Filbert. Apa yang kita mau bahas adalah mengenai semangat dasarnya dalam kita berinvestasi saham. Ya, ini saya sudah siapkan satu materi bahwa berinvestasi saham sebenarnya nggak usah repot. Banyak orang yang takut sekali akan naik turunnya harga dari saham yang dia beli. Tapi menurut saya, dasar dari kita berinvestasi saham, buat Anda yang belum tahu, adalah membeli perusahaan. Dimana sebenarnya kita tuh enak ketika kita membeli saham sebuah perusahaan. Kenapa? Karena kita tidak perlu membangun dari nol. Apakah Anda tahu bahwa dengan kita harus membangun dari nol sebuah perusahaan, harus kita kelola sendiri, kita itu memikirkan berbagai macam hal teknis yang sangat repot. Saya yakin buat Anda yang sudah memiliki usaha sendiri, dan kalau Anda yang belum memiliki usaha, pasti berpikir bahwa memiliki usaha sendiri adalah suatu jalan yang enak. Karena mungkin Anda terbatas dengan gaji, tapi Anda berpikir bahwa orang yang berusaha itu memiliki bisnis sendiri adalah suatu hal yang enak. Coba tanya sama yang punya bisnis. Dia memiliki pendapat yang bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena ketika kita memiliki bisnis, mulai dari nol, kita harus mengetahui know-how. Mulai dari depan sampai belakang, semakin kecil sebuah bisnis, maka kita harus memiliki skill berbagai macam. Misal, kita harus memikirkan bagaimana cara strategi pemasarannya. Kita harus memikirkan bagaimana strategi penjualannya. Kita harus berpikir bagaimana cara melakukan distribusi barangnya. Kita harus berpikir bagaimana cara menangani keluhan pelanggan. Kita harus berpikir bagaimana aspek permodalannya. Kita harus berpikir bagaimana membuat suatu strategi atas efisiensi biaya produksinya. Dan berbagai macam. Tapi, dengan kita berinvestasi saham pada saham perusahaan orang lain, kita tidak perlu memikirkan know-how tersebut. Kita tidak perlu memiliki 100% perusahaan dengan satu kali pembelian. Dan kita juga tidak perlu memiliki satu perusahaan dengan 100% kepemilikan. Sehingga berinvestasi saham sebenarnya tidak selalu melulu mengenai harga naik dan turun. Kalau kita mengambil sudut pandang ini. Dan perusahaan ini berjalan secara autopilot. Dalam keadaan corona, kesulitan untuk bisa melakukan penjualan. Apakah Anda perlu mikirin perusahaan yang Anda beli sahamnya itu bagaimana cara mereka melakukan promosi? Apakah Anda juga perlu mikirin bagaimana caranya agar perusahaan itu melakukan efisiensi atau inovasi? Anda nggak pikirkan toh. Nah, tapi Anda bagian dari pemilik perusahaan itu. Oleh karena itu, investasi saham adalah sebuah kegiatan yang pasif. Beli sahamnya dan biarkan bertumbuh, kita menjadi bosnya. Kira-kira dasar inilah yang ingin saya ceritakan. Kenapa saya semangat sekali sih untuk mengajak orang untuk bisa mulai berinvestasi dengan membeli saham yang sudah listing yang ditawarkan kepada kita. Semoga ini bisa memberikan jawaban buat Anda. Kita lanjut ya. Dan ketika Anda mendengarkan, melihat, menonton yang barusan kita presentasikan, yang kita coba sharingkan, bahwa membeli saham adalah membeli perusahaannya, autopilot, Anda tidur menikmati. Loh kok kayaknya enak banget? Emang ada berapa banyak perusahaan yang bisa saya miliki sahamnya dengan cara seperti itu? Dan saya tidak perlu 100% loh. Dan kalau perlu 100% kan perlu modal yang sangat besar. Jawabannya, di Indonesia terdapat setidaknya 743 perusahaan yang sahamnya bisa kita beli. Itu diupdate sampai dengan Agustus 2021 di Bursa Efek Indonesia. Berarti, seiring dengan waktu akan selalu bertambah semakin banyak. Dan untuk informasi saja, Indonesia sendiri rata-rata setiap tahunnya 50 perusahaan baru yang bisa Anda beli sahamnya. Berarti, tahun depan kita setidaknya sudah 800 perusahaan. Artinya ada sangat banyak perusahaan-perusahaan yang nunggu Anda jadi pemiliknya. Mindset yang menarik bukan? Nah, di Amerika sendiri terdapat ribuan perusahaan yang sahamnya bisa kita beli. Indonesia 800, di Amerika ribuan. Di New York Stock Exchange ada 2.800 perusahaan, kurang lebih. Di Nasdaq ada 3.300 perusahaan, kurang lebih. Bayangkan bagaimana cara kita berpikir bahwa bisa memiliki sebuah bisnis, bisa memiliki sebuah perusahaan tanpa memiliki know-how-nya, tidak harus in charge atau involved dalam perusahaan tersebut. Kita bisa menjadi seorang passive investor dan juga kita tinggal membeli perusahaan bukan hanya kepada satu tempat.
Kita tahu dong, ada satu sektor yang kadang-kadang diuntungkan, ada satu sektor kadang-kadang dirugikan. Dengan kita memiliki beberapa perusahaan, bukankah kita artinya membagi resiko? Betul nggak? Nah, itulah konsep dasar dari kita membeli perusahaan yang pilihannya ada banyak sekali. Selanjutnya adalah, kita harus contoh, biar gampang. Di Indonesia, saya agak ragu ada orang yang tidak mengenal yang namanya Bank Sentral Asia, BCA. Dengan Anda membeli saham BCA, dan yes, BCA bisa Anda beli sahamnya di Bursa Efek Indonesia at any time selama bursanya buka, maka Anda menjadi pemilik daripada BCA. Anda bisa sejajar dengan Bapak Budi Hartono. Menarik dong. Ya, meskipun masalah kesejajaran itu sama, tapi masalah harta beda karena Anda cuma punya satu lot, Pak Budi Hartono nilainya lebih besar, nggak masalah. Tapi Anda memiliki kesamaan untuk berkesempatan bila BCA ini ternyata untung, Anda juga mendapatkan keuntungan yang secara persentase tinggal Anda hitung sendiri berapa hak Anda. Nah, selanjutnya, kalau di Amerika, Indonesia contohnya BCA, gampang. Di Amerika kita ada satu sepatu yang lucu, dicodet begini, kita tahu bahwa itu adalah Nike. Yes, ketika Anda tahu bahwa ada perusahaan, ada sepatu Nike, ya perusahaannya pun bisa Anda beli di bursanya. Dan ketika Anda membeli, bila Anda memakai sepatu tersebut dan ada teman Anda yang memakai sepatu tersebut, sekian persen kecil sekali itu sedang mengalir masuk kembali sebagai keuntungan buat kantong kita. Makanya saya selalu bilang, bila kita kesulitan membayangkan, bayangkan adalah sebenarnya dengan Anda membeli saham sebuah perusahaan yang produknya lagi Anda pakai, itu seperti Anda memegang diskon card lifetime. Selama barang itu tetap diproduksi dan perusahaan itu tetap ada, Anda pegang sahamnya, maka Anda seperti memiliki diskon card lifetime. Setiap kali Anda beli, uangnya masuk kembali ke kantong Anda sekian persen. Ketika teman Anda sedang membeli, ada sekian persen masuk ke kantong kita. Mindset investasi yang paling basic seperti itu. Dan bila kita mengatakan bahwa Pak, saya ini adalah orang yang paham sekali dengan perubahan tren, bisa nggak saya itu berinvestasi, membeli saham pada perusahaan-perusahaan yang sedang naik daun? Bisa, selama sahamnya dijual di bursa. Contoh, pada saat pandemi yang naik daun apa sih? Yang naik daun adalah conference call dengan menggunakan Zoom atau mungkin dengan Google Meet. Google Meet ya punyanya Google sahamnya bisa dibeli juga. Artinya Anda bisa secepat itu. Contoh begini, kalau Anda tahu bahwa yang namanya conference call menjadi sesuatu teknologi yang akan menjadi tren dan akan selalu ada karena akibat pandemi. Anda bilang, yuk kita akan sama-sama jago coding nih. Yuk kita bikin sistem seperti Zoom. Berapa lama Anda bisa mengejar ketertinggalan Anda dibandingkan Google Meet dan Zoom? Oh iya Pak, saya akan cepat sekali. Saya punya uang sangat banyak. Apakah Anda bisa mengambil market share Zoom dengan cepat ketika Anda create from scratch? Bukankah resikonya menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan Anda just simple berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang peka terhadap perubahan zaman ini dan naik down akibat pandemi? Betul nggak? Nah, itulah mindset dasar. Lebih cepat dan juga mengurangi risiko ketika Anda berinvestasi pada perusahaan yang sudah ada mapan pada sektornya masing-masing. Tanpa perlu Anda memulai, sisi teknisnya membuat usaha dari nol. Anda tidak perlu mengerti coding kan? Untuk bisa, kan Anda bisa bilang, oh saya tuh lihat bahwa farmasi itu bagus. Pertanyaan saya, emang Anda apoteker? Bukan. Apakah Anda dokter? Juga bukan. Bagaimana caranya Anda bisa masuk ke dalam bisnis ini kalau Anda ternyata adalah orang yang awam sama sekali? Dan Anda ternyata pingin sekali masuk sini. Berarti jawabannya adalah, ya beli saja perusahaan yang sudah jalan, yaitu membeli sahamnya. Anda bisa membeli saham-saham farmasi, ada banyak. Di Indonesia ada Kalbe Farma, ya kan? Ada Kimia Farma. Anda bisa beli. Dan silakan. Atau Anda mau beli yang rumah sakit, boleh juga. Ada Siloam. Ya, ada juga Bunda, baru saja rumah sakit Bunda Group gitu ya. Atau juga mungkin Anda melihat Omni, ya Omni kan bagian Omni Hospital gitu, itu juga bisa Anda beli. Jadi ini yang menjadi keuntungan dasarnya karena Anda tidak perlu mengetahui sisi teknis, dan itulah kenapa bagi orang yang hari ini bekerja, investasi saham adalah solusi. Coba deh, kalau Anda ternyata ingin melakukan sesuatu di dalam jam kerja Anda, dan Anda tiba-tiba dagang sampingan, apakah sebenarnya Anda bukannya sedang korupsi waktu? Dan
Ini jangan menjadi sesuatu yang penting Anda ketahui. Dengan Anda berinvestasi saham, Anda membiarkan uang Anda bekerja, Anda tetap bisa bekerja atas apa yang membuat Anda mendapatkan uang. Dan perlahan-lahan Anda perbesar investasi Anda. Tanpa perlu Anda korupsi, menyalahi daripada job desk yang sudah Anda diberikan ketika Anda bekerja. Kan seperti itu ya. Oke. Nah, di era teknologi dan hari ini, alasan membeli saham karena minimnya modal sebenarnya bukan menjadi alasan. Apalagi Anda mengikuti video ini, orang saya mau bagi-bagi saham, Anda tinggal pilih saham yang Anda mau kok. Karena memang benar, 10-15 tahun yang lalu, investasi saham itu tidak affordable dan sangat selektif. Kenapa? Indonesia buka rekening saham, itu at least 20-30 juta rupiah. Tahun 2004 ketika saya mau mulai pertama kali buka rekening saham itu 25 juta. Artinya, tidak semua orang bisa langsung masuk. Tapi, kalau Anda pergi ke Amerika, di Amerika, investasi saham buka rekeningnya juga susah. Kirim dananya juga susah, modalnya at least 10.000 US dollar. Berarti baik Indonesia, baik Amerika, itu sebenarnya dulu, itu benar-benar banyak sekali penghalangnya. Tapi hari ini tidak. Di Indonesia, dulu minimum, dulu itu satu lotnya adalah 500 lembar. Hari ini 100 lembar. Nah, kalau misalnya di Amerika, di luar negeri, itu sudah mulai terkenal dengan namanya lah fractional shares. Atau di Amerika itu bisa as low as membeli saham apapun cuma dengan modal $1. Loh kok bisa? Nah, menariknya tren investasi saham di dunia mulai menjadi breakthrough karena tidak lagi perlu Anda membeli satu lot. Tidak lagi perlu membeli satu lembar, tapi bisa dimulai dengan $1. Loh, kalau $1, apa bisa membeli saham yang bagus? Ini pertanyaan yang bagus. Jangan-jangan kalau Anda beli saham dengan setara $1, Anda dapatnya saham yang butut, yang jelek, yang bentar lagi mau bangkrut. Betul dong? Pasti mikirnya seperti itu. Karena expensive is good. Betul nggak? Nah, di dunia dikenal dengan yang namanya fractional shares ownership. Artinya, membeli saham lebih kecil dari pecahan satu lembar. Udah satu lembar, dipecah lagi menjadi lebih kecil. Ibaratnya satu kertas, ini dipotong-potong lebih kecil. Di mana satu lembar dipecah lagi menjadi lebih kecil, logikanya bagaimana? Nah, contoh, kita ambil contoh ya. Ada saham namanya lah Starbucks Corporation. Harga saham Starbucks per video ini kurang lebih sekitar $116.57. Dengan adanya fractional shares ownership, Anda membeli $1 per 116.57 dari saham Starbucks satu lembar. Atau 0,857% dari satu lembar saham Starbucks. Kenaikan dan penurunan harga tentu sama saja dengan harga saham Starbucks. Dan bagaimana kalau Starbucks memberikan dividen alias pembagian keuntungan per lembar saham? Yes, 0,857% dari hak dividen tersebut juga tetap milik Anda. Inilah yang bisa membuat adanya kesetaraan bagi siapapun bisa membeli saham apapun dengan as low as $1 kalau di dunia. Di Indonesia as low as 1 lot atau 100 lembar. Bila Anda mau coba untuk memiliki saham US stock market, ini adalah video yang tepat. Kenapa? Karena saya mau membagikan, Anda boleh pilih 2 nama saham. Saya bagikan gratis buat Anda. Anda boleh pilih. Nah, ini contohnya loh, di Amerika ada banyak sekali saham-saham dengan brand-brand yang kita kenal, misalnya adalah Walt Disney Company. Ini adalah salah satu the most trusted company. Kenapa? Karena boleh ngutang 1 abad. Orang ngutang 1 abad gimana gitu ya. Tapi karena isinya adalah Mickey Tikus, Donald Bebek, Aladdin, Sultan Agrabah gitu kan. Secara otomatis Walt Disney nggak mati-mati karena dia muda terus gitu ya. Disney Company Anda bisa beli, McDonald's Corporation, ada obat kuat Pfizer. Nah, tapi Pfizer itu mungkin hari ini lebih terkenal dengan vaksin. Kalau dulu itu Viagra gitu. IBM, ada Kraft, ada Microsoft, ada Walmart, ada Procter and Gamble, ada Hewlett Packard, Caterpillar, masih banyak lagi Coca-Cola company ya. Pepsi juga bisa, Citibank ya kan, Home Depot juga ada, GE, General Electric, masih banyak lagi. Anda boleh pilih 2 nama saham. Anda boleh beli langsung dan benar-benar bukan pakai virtual. Saya yang berikan kepada Anda 2 saham dengan masing-masing $1. Mau? Nah, kalau misalnya Anda mau praktek, yang paling penting adalah praktek. Bila Anda ingin, Anda mau coba, maka Anda bisa daftar dengan cara mendownload aplikasi GoTrade dengan menggunakan invitation code 02375, karena GoTrade ini tidak bisa Anda langsung daftar dan tanpa invitation. Anda perlu menggunakan invitation. Bila Anda mendaftar dan menggunakan invitation 023735, Anda langsung mendapatkan $2 untuk mau dibelikan 2 saham apapun yang di luar daripada yang ada di list ini pun bisa. Bahkan Anda bisa membeli indeksnya.
Misalnya Anda bingung pilihnya, Anda beli indeksnya DJI atau Anda membeli S&P, boleh juga. Daftar langsung dapat kesempatan untuk membeli saham di US stock market sebanyak $2 dengan 2 jenis saham. Oke, dan masih banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari di US stock market. Misalnya di US stock market yang juga menarik, saham-saham di US stock market itu rata-rata yang sudah memberikan dividen, itu memberikan dividen lebih daripada 2 kali dalam 1 tahun. Ini adalah salah satu saham yang saya suka di Amerika. Orang suka Warren Buffett, orang suka Facebook, orang suka Google. Google juga salah satu favorit saya. Elon Musk juga favorit saya. Tapi Walmart adalah salah satu perusahaan favorit saya karena coba bayangkan, dia dari 2019 ke 2021 dividen konstan dibagi 4 kali 1 tahun dan tidak turun. 0,53, 0,54, 0,55. Keren toh? Nah, jadi ini menarik juga buat kita mau untuk melihat potensi dari investasi di luar negeri. Oh, Ryan, ini nggak diawasi OJK. Lah bagaimana OJK mau mengawasi? Orang ini adalah membeli saham Amerika, mau diawasi Indonesia. Itu seperti Anda tanding tinju, tapi minta diawasi wasit bulu tangkis. Ya, nggak tahu peraturannya. Karena kalau misalnya Anda berbicara dengan Amerika, maka ya tentunya adalah regulasi-regulator di Amerika. Secara tidak langsung tidak bisa ditanyakan mengenai aplikasi ini harus diawasi OJK gitu. Berarti ini adalah international platform. Makanya Anda bisa coba lihat juga, pelajari dengan lebih jauh. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan $2 ataupun 2 saham gratis di Amerika, di US stock, Anda bisa gunakan kode di GoTrade 023735. Anda bisa mendapatkan bonus tersebut dari saya. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Anda mau belajar lebih jauh? Oke, kalau Anda mau belajar lebih jauh, setelah Anda daftar, Anda dapat $2. Anda mau belanjakan dulu boleh. Tapi kalau Anda mau belajar sama saya punya online course yang saya mau bagikan gratis. Biar kita serius, Anda deposit dulu instan $10, senilai $10. Setelah itu Anda WhatsApp ke tim saya di 0852 882 61187. Saya akan invite Anda ke course yang saya buat dengan judul How to Invest at US Stock Market. How to Invest at US Stock Market. Jadi ketika nanti Anda sudah daftar, Anda pakai 023735, Anda dapat siap $2, Anda top up $10, Anda WhatsApp ke tim saya, Anda akan saya invite ke online course How to Invest at US Stock Market. Mau lihat materi-materinya? Saya kasih lihat ya materi-materinya ya. Dan saya tampilkan kepada Anda materinya. Ada 3 hal utama, kunci utama ketika Anda bisa mendapatkan saham-saham yang bernilai. Ada 3 sinyal untuk bisa Anda perhatikan ketika sebuah saham itu punya nilai untuk dibeli. Ada 3 menit cara untuk bisa menentukan saham bagus dan buruk. Anda bisa menganalisa saham tanpa menganalisa. Lu maksudnya gimana? Nah, ini dia. Makanya kita punya materi yang sangat bagus dan no risk. Kenapa? Karena Anda boleh dibilang setelah deposit itu menjadi keputusan Anda mau lanjut atau tidak. Dan untuk $2 pertama Anda untuk mendapatkan 2 saham itu juga diberikan cuma-cuma dari saya. Jadi Anda silahkan daftar dengan menggunakan invitation code. Lalu Anda deposit $10, Anda WhatsApp ke 0852 882 61187 untuk mendapatkan online course gratis dari saya. Silahkan Anda daftar sekarang juga di GoTrade. Semoga bermanfaat edukasi yang kita berikan pada hari ini dan juga semangat berinvestasinya. Lakukan secara berhati-hati, lakukan secara dengan modal yang baik dan juga berkala. Itu menjadi suatu hal yang penting. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas
mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.